Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga masih terus bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kemarin kita membahas di episode keempat, membahas masalah apa hukum seseorang yang gila, pingsan ataupun mabuk di pertengahan berpuasa atau di ketika melakukan pekerjaan puasa. Kemarin juga kita membahas tambahan dari syarat sehatus shaum. Jadi yang harus kita perhatikan di sini, syarat sehatus shaum artinya syarat sahnya puasa. Berbeda dengan syarat wujubus shaum, syarat diwajibkan puasa. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Kalau syarat sah artinya syarat yang membuat seseorang itu puasanya menjadi sah walaupun tidak wajib baginya. Contohnya anak kecil. Anak kecil kalau bisa memenuhi syarat yang kita sebutkan di episode 1, 2, 3, dan 4, maka puasa anak kecil itu sah walaupun puasa itu belum wajib baginya. Tapi kita berbicara sah atau tidaknya, sah. Tapi berbeda dengan syarat wajib. Itu artinya syarat yang harus ada bagi orang jika puasanya ingin dihukumi wajib. Contoh, jika syarat itu ada, berarti puasa itu wajib bagi dia. Seperti apa? Seperti balik. Balik itu adalah salah satu syarat diwajibkannya sholat, diwajibkannya puasa. Jika seseorang itu sudah balik, itu artinya kita nggak berbicara sah atau tidaknya puasanya sekarang, tapi wajib atau tidaknya. Jika seseorang itu sudah balik, itu artinya dia wajib melakukan puasa. Jika ditinggalkan, berdosa dia. Maka di episode kelima ini, ya, kita akan membahas faslun fi syurut wujubus shaum. Fasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat diwajibkan berpuasa. Sekali lagi, beda syarat sah dan syarat wajib. Kalau syarat sah, syarat yang harus ada untuk memenuhi sah atau tidaknya puasa tok. Kalau syarat wajib, syarat yang harus ada untuk membuat seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Tamam. Taib. Bagi antum atau pemirsa yang baru bergabung di channel ini, antum bisa like, komen, dan subscribe. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Di episode kelima ini, kita akan membahas syarat diwajibkan seseorang itu untuk berpuasa. Jadi, ini ikhtalla hadza syarat. Jika tidak ada syarat ini, berarti seseorang itu tidak diwajibkan puasa. Jika ada syarat, itu artinya seseorang itu diwajibkan puasa. Faslun. Nah, di sini qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi syurut wujubus shaum. Fasal yang menjelaskan tentang wajib atau syarat wajibnya seseorang itu berpuasa. Di sini dikatakan idza wujidat kulluha wajaba shaum Ramadan. Jika ini masih menjelaskan tentang apa sih artinya syarat wajib. Syarat wajib itu idza wujidat, jika dia itu ada, kullaha, semuanya ada pada diri seseorang. Jika syarat itu ada pada diri seseorang, wajib shaum Ramadan, wajib bagi dia untuk melakukan puasa. Kebalikannya, jika syarat itu tidak ada atau salah satunya kurang, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa.
Baik. Asyaratul awal, syarat yang pertama al-aqlu. Dia harus berakal. Kemarin kita bahas di syarat sahnya puasa. Dia juga harus berakal. Karena akal adalah salah satu syarat sahnya dan syarat wajibnya puasa. Ya kalau tidak salah kita bahas di episode kedua atau ketiga. Paham? Ayo. Jadi di sini al-aqlu fala yajibu 'alal majnuni alladzi lam yata'adda bi jununihi. Baik. Jadi di sini seseorang yang dihukumi wajib dalam berpuasa, dia harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama al-aqlu, dia harus berakal. Jadi siapa saja yang berakal berarti dia diwajibkan untuk berpuasa. Seperti syarat sahnya puasa kemarin. Fala yajibu 'alal majnun, maka tidak wajib puasa bagi orang yang gila. Jadi kalau ada orang gila, ada orang yang mengaku dirinya Islam hakiki, saya agama Islam hakiki. Ente gila? Gila nggak gila wajib puasa? Ente Islam apa enggak? Iya Islam. Ya udah puasa walaupun gila. Itu pemahaman yang salah. Syariat Islam mewajibkan seseorang itu untuk melakukan rukun agama atau rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah puasa. Syariat Islam mewajibkan seorang hamba, tapi tidak semena-mena mewajibkannya, melihat keadaan. Ya, puasa itu dalam segi akal memang kalau kita lihat dari segi kasar atau tidak kasarnya, puasa itu sangat kasar. Bayangin, seorang hamba nggak boleh makan dari pagi sampai malam. Siksaan apa ya? Ini kayak siksaan, kayak paksaan. Kita nggak boleh makan, nggak boleh makan dari subuh sampai malam. Tapi Islam itu mewajibkan dengan melihat beberapa perkara. Salah satu perkara yang dilihat oleh Islam adalah gila. Jadi ya memang puasa itu wajib, tapi kalau gila nggak wajib. Ya memang puasa itu wajib, tapi kalau sakit nggak wajib. Ya memang puasa itu wajib, tapi kalau dalam keadaan musafir nggak wajib. Ya memang puasa itu wajib, tapi dalam keadaan tua udah nggak mampu berpuasa nggak wajib. Jadi puasa atau syariat mewajibkan kita berpuasa, tapi dengan melihat kemaslahatan. Tidak semuanya yang harus puasa, lah, tidak semuanya. Melihat keadaan seorang hamba itu. Jika seorang hamba itu pas cocok untuk melakukan puasa, baru dia diwajibkan puasa. Kalau sakit, kalau gila itu beda lagi hukumnya. Nah, jadi ini ya syarat wajib seseorang itu diwajibkan orang itu puasa adalah al-aqlu, dia harus berakal. Jadi kalau orang gila nggak wajib baginya puasa. Paham? Baik. Tapi di sini alladzi lam yata'adda bi jununih. Orang gila yang nggak wajib puasa adalah orang gila yang nggak sengaja. Ya, orang yang nggak sengaja membuat dirinya gila. Ada orang yang sengaja membuat dirinya gila. Oh, emangnya ada kayak gitu? Ada. Memang orang gila nggak wajib puasa, tapi orang gila yang nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja apa? Nggak sengaja membuat dirinya gila. Kalau orang sengaja itu kayak dia sengaja memukulkan kepalanya di tembok atau sengaja menyuruh orang memukulnya sehingga dia hilang ingatan dan gila. Itu artinya dia benar-benar gila, cuman sengaja dia membuat dirinya gila. Kalau sengaja membuat dirinya gila, tetap dia harus qadha. Ya, berdosa dia meninggalkan puasa. Jadi maksud dari pengarang di sini nggak wajib puasa dan nggak harus mengkodoknya adalah orang gila asli atau orang gila yang nggak sengaja atau tidak sengaja membuat dirinya gila. Ini maksudnya. Amma man ta'adda bihi, adapun orang yang sengaja membuat dirinya gila dengan menjatuhkan dirinya, dengan membuat dirinya pingsan, dengan membuat sengaja minum apa obat supaya dirinya hilang akal, itu kan sengaja membuat dirinya gila. Fayalzamuhul qadha, harus diqadha. Iya, memang di waktu itu ketika gila dia nggak wajib puasa, tapi wajib qadha. Kenapa? Karena ente sengaja membuat diri ente gila. Ini hukum. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua merupakan syarat wajibnya puasa, bulugh, al-bulugh wal bulugh. Fala yajibu 'ala shabi. Syarat kedua, syarat diwajibkan berpuasa adalah seseorang itu balik. Fala yajibu 'ala shabi, tidak wajib puasa bagi anak kecil, tapi sah.
Kalau kita berbicara sah dan tidak sahnya, sah. Tapi wajib apa enggak? Anak kecil belum wajib. Jadi balik adalah syarat wajib seseorang itu berpuasa. Kalau mau berpuasa, jadi kalau kita berbicara sah atau tidaknya, anak kecil sah puasanya. Tapi anak kecil wajib nggak puasa? Nggak wajib. Jadi kapan seseorang itu wajib? Ketika dia sudah balik. Maksudnya ketika dia sudah balik. Paham? Kemudian balik di sini ukurannya apa? Bagaimana? Kan katanya wajib puasa itu kalau sudah balik. Mana maksudnya balik itu? Kayak gimana sih balik itu? Ulama menjelaskan alamatul bulugh thalatha. Tanda balik itu ada 3. Kalau ketiga perkara ini udah ada atau salah satunya, berarti seseorang itu sudah balik. Kalau udah balik, wajib dia berpuasa. Tanda balik yang pertama, tamamu 15 yauman. Sanah. Tamamu 15 sanah. Dia berumur 15 tahun. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan udah genap berumur 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik. Jadi kalau sudah orang balik, maka dia wajib puasa 15 tahun. Kemudian ihtilam, mimpi basah. Tamam? Jadi kalau ada perempuan atau laki-laki yang pernah mimpi basah, itu juga merupakan tanda balik. Kemudian haid bagi perempuan. Kalau perempuan sudah haid, itu artinya dia sudah balik. Tamam? Seseorang itu sudah 15 tahun ataupun perempuan sudah haid ataupun mereka sudah pernah mimpi basah, itu sudah tanda mereka itu sudah dikatakan balik. Karena mereka udah balik, itu artinya mereka wajib puasa. Anak kecil sah puasanya, tapi belum wajib. Jika ditinggalkan, nggak ada masalah, nggak berdosa dan nggak wajib qadha. Kenapa? Karena belum wajib baginya. Berbeda dengan orang balik. Kalau orang yang sudah balik, itu artinya udah dewasa. Kalau orang udah balik, wajib puasa bagi dia. Kalau dia ditinggalkan, berdosa dan wajib diqadha. Fala yajibu ala sobi, nggak wajib puasa bagi anak kecil. Tapi kalau berbicara sah atau tidaknya, sah. Wa yundabu qadha ma fata fi zamani tamyiz duna ghairi. Tapi kalau mau diqadha, misalkan ada anak kecil yang luar biasa soleh, dia sudah dibiasakan oleh orang tuanya, anak kecil masih belum balik, masih kecil, dia dibiasakan oleh orang tuanya puasa. Pada suatu hari batal puasanya. Kan bagi dia nggak wajib diqadha, tapi sunnah. Kalau mau qadha nggak ada masalah. Itu untuk membiasakan. Kemudian di sini itu syarat kedua. Berapa menit lah? 12 menit. Oke, cukup bagi satu lah. Itu syarat. 2 syarat awal, yaitu dia harus berakal dan dia harus balik. Syarat ketiga diwajibkan seseorang itu untuk puasa atau syarat wajib puasa, al-qudratu ala shaumi. Qudrah ala shaum atau kemampuan untuk melakukan puasa. Mampu nggak? Kalau kita tanya, mampu nggak kita berpuasa? Nggak semua orang mampu berpuasa. Orang yang udah tua, yang umur 70-80 tahunan, udah nggak mampu puasa itu. Atau orang yang baru masuk Islam, yang belum terbiasa untuk puasa. Tidak semua orang itu mampu untuk berpuasa. Jadi, kapan seseorang itu wajib puasa? Jika dia mempunyai kemampuan, kekuatan untuk melakukan puasa. Apa kata pengarang di sini? Wal qudratu ala shaum, ai al itaqah. Itaqah artinya tenaga, kekuatan untuk melakukan puasa. Bayangin, jika seseorang itu puasa, itu artinya dia nggak boleh makan, dia nggak boleh minum, dia nggak boleh gibah, dia nggak boleh berbohong, dia nggak boleh maksiat. Dari subuh sampai maghrib seharian full dia nggak boleh makan, harus menahan diri. Nggak semua orang mampu, itu bukan perkara yang mudah. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan minum aja, menahan mulut dari berbicara yang tidak baik juga puasa. Puasa juga menahan pendengaran dari tidak baik. Puasa juga menahan pandangan dan semuanya harus ditahan. Nggak semua orang mampu makan dan minum. Nggak semua orang mampu nggak makan satu hari. Makanya di sini ayat al-itaqah, kemampuan. Ada kemampuan untuk puasa baru wajib puasa. Nggak ada nggak wajib puasa. Ya mau ngapain kalau nggak mampu untuk berpuasa. Hissan wa syar'an.
Baik itu kemampuan yang nampak ataupun kemampuan dari segi syarak. Mana maksudnya kemampuan yang nampak? Yang hissi. Kita kasih contoh. Fala yajibu ala man la yutiquhu hissan likibarin. Jadi tidak diwajibkan seseorang itu puasa bagi orang yang enggak mampu secara hissi. Mana orang yang enggak mampu secara hissi? Mana orang yang enggak mampu secara zahir? Hissi itu artinya yang nampak, yang zahir. Likibarin. Orang yang kibar. Maksudnya orang kibar ini orang tua. Orang yang sudah berumur. Itu tidak wajib bagi dia puasa. Kenapa? Karena ada uzur. Apa uzurnya? Nggak ada tenaga, nggak ada kemampuan untuk puasa. Makanya kalau orang tua, udah tua, jangan dipaksa puasa. Mentang-mentang dia agama Islam, mentang-mentang baru mengaji. Saya baru selesai ngaji kitab, saya baru lulus pondok pesantren, saya sudah pandai ilmu fikih. Kemudian dia mengatakan, orang tua wajib puasa. Puasa itu wajib. Puasa itu kewajiban, nggak ada toleransi. Tua, muda harus puasa. Oh, berarti ilmu orang itu belum sampai. Maka benar, seorang itu muslim itu wajib puasa, benar. Tapi kalau yang nggak mampu, ya jangan dipaksa. Mentang-mentang dia belajar fikih, wajib. Lah, syariat itu kemaslahatan. Jika ada maslahat, ada pekerjaan. Jika nggak ada maslahat, tinggalkan. Puasa wajib, tapi kalau nggak mampu, mau ngapain? Nah, jadi orang berilmu itu bukan dilihat dari seberapa banyak ilmunya, tapi bagaimana dia menjadi sebab kemaslahatan. Baik, makanya di sini fala yajibu alaman la yutiqi hissan likibarin. Enggak wajib puasa bagi orang yang enggak mampu seperti orang yang berumur. Au maradin, enggak wajib juga bagi orang yang sakit. Mentang-mentang udah ngaji kitab, semua orang diwajibin. Sakit dimarahi. Kenapa ente sakit? Harus puasa. Lah, ini namanya uzur. Kalau orang sakit nggak wajib puasa. Orang sakit tidak wajib puasa. Ya. La yurja bur'uhu, dan tidak akan sembuh. Maksudnya sakit yang susah sembuhnya. Maksudnya jika dia puasa semakin darurat bagi dia. Naam, puasa itu hukumnya wajib. Benar, puasa itu wajib. Tapi jika dia sakit dan ketika dia menahan dari makan, ketika puasa orang sakit tidak makan. Orang sakit tidak makan, dilarang makan, itu bisa mati, bisa meninggal. Memang puasa itu hukumnya wajib, tapi puasa itu bisa berhukum haram, nggak boleh dilakukan ketika orang itu sakit dan tahu puasa itu membahayakan. Dokter bilang jangan puasa dulu demi kesehatan. Wajib kita mendengar itu. Jangan kita berpikir, ini dokter nggak paham fikih ini. Anakmu puasa, saya mau puasa kok nggak disuruh puasa. Saya agama Islam wajib puasa, karena ini nggak paham ilmu agama dokter ini. Lah, jangan kayak gitu. Dokter itu lebih tahu. Memang kita lebih tahu agama, tapi dia lebih tahu kesehatan. Di dalam agama, perintah yang diperintahkan oleh Allah itu sesuai kemaslahatan. Jika kesehatan tidak merestuinya, maka kesehatan harus kita dahulukan. Kalau orang puasa tapi dia sakit, dan jika dia berpuasa membahayakan kesehatannya, jangan berpuasa. Ada halnya dokter itu harus kita dengarkan. Ini demi maslahat. Mentang-mentang kita Islam, ini dokter nggak benar. Lah, nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Jadi di sini maksudnya, kalau orang sakit tinggalin puasa, boleh kita tidak puasa. Liqaulihi, tapi jangan bilang orang tua, orang sakit nggak puasa itu artinya kebebasan. Lah, harus diqadha. Orang sakit nggak wajib puasa karena dia ada uzur. Tapi jangan mengatakan itu kebebasan, lah, harus diganti. Kapan engkau sembuh, di sana engkau harus menggantinya dengan puasa qadha. Baik. Apa dalil dari Allah Subhanahu wa taala? Ini dokter nggak bener, ngapain orang sakit kok dilarang puasa? Orang tua selama dia masih Islam wajib puasa. Ini orang nggak paham ilmu fikih ini, lah. Ente yang nggak paham. Kalau ada orang yang ada uzurnya, ya udah, uzur itu harus didahulukan. Puasa wajib, tapi dia sakit. Orang tua ngapain dipaksa? Mana dalilnya? Ada di akhir. Dalil ente mana? Ada dalilnya. Qaulihi ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Jadi makna dari ayat ini, Allah nggak ingin membuat peraturan atau membuat undang-undang di dalam agama yang menyusahkan manusia. Nggak ingin. Allah
Allah tidak ingin membuat peraturan menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan. Allah tidak ingin membuat peraturan yang ujung-ujungnya peraturan itu menyusahkan manusia, nggak ingin. Bahkan Allah ingin membuat peraturan yang dimana peraturan itu membuat kemaslahatan bagi umat manusia. Baik. Itu artinya kemampuan yang, atau tidak ada kemampuan yang hissi, yang zahir. Kemudian kemampuan yang syar'i seperti apa? Orang tidak mampu secara syar'i. Orang tidak mampu secara zahir, orang sakit, orang tua. Kalau orang yang tidak mampu secara syar'i kayak gimana? Di sini kita diberikan contoh. Wala yajibu as-shaum 'ala man la yutiquhu syar'an. Tidak diwajibkan puasa bagi orang yang enggak mampu secara syara'. Mana maksudnya orang yang enggak mampu secara syariat? Li haidin au ka haidin, seperti orang haid. Perempuan yang haid itu artinya kalau berbicara tua apa tidak, dia masih muda, masih mampu berpuasa. Sakit apa enggak? Dia enggak sakit. Tapi ada sesuatu yang melarangnya secara syariat, yaitu haid. Haid ini sebagai pelarang bagi dia untuk melakukan puasa. Jika perempuan itu haid, udah enggak boleh puasa. Bahkan haram perempuan itu untuk berpuasa. Au nifas, atau keluarnya darah nifas. Jadi jika perempuan itu haid atau nifas, maka diharamkan untuk berpuasa. Di syarat ketiga ini adalah qudrah ala shaum, kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan ini dibagi menjadi dua. Kemampuan secara zahir dan kemampuan secara syara'. Kemampuan secara zahir seperti mampu mengerjakan puasa, bukan orang sakit dan bukan orang tua. Kemudian kemampuan secara syara' artinya kemampuan yang mewajibkan dia puasa, dia tidak haid dan dia tidak nifas. Nah, jadi 3 syarat mendasar ini merupakan syarat wajibnya puasa. Apakah ada syarat lain? Ada. Ada syarat lain yang akan kita bahas di episode ke-6. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Kita cukupkan kajian Ramadan di episode ke-5. Jadi di episode kali ini kita bisa membahas syarat wajibnya seseorang itu berpuasa. Yang pertama, dia harus berakal. Yang kedua, baligh. Dan yang ketiga, kemampuan atau kekuatan untuk melakukan puasa. Anak kira ini sudah jelas. Ya, semoga pemaparan kali ini bisa diterima, bisa memberikan pemahaman, dan semoga puasa kita selalu diterima, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika antum suka channel ini, jika antum suka pembahasan ini, silakan like, komen dan subscribe. Itu aja dari ana. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.